Oke, sekarang kita coba bahas soal PK dari TO ke-10-nya Sains buat persiapan UTBK 2026. Yang pertama, nilai X yang memenuhi 2/5 min X adalah berapa? Intinya biar bentuk pembagian ini ada solusinya, maka X-nya itu kira-kira batasannya berapa. Kalau ada akar, di dalam akar selalu lebih sama dengan 0 ya. Karena kalau akar negatif kan tak terdefinisi, tapi ada di bawah, bawahnya nggak boleh 0. Berarti syaratnya 5 min X-nya harus lebih dari 0. Tinggal pindah ruas min X lebih dari min 5 dikali negatif, maka tanda berubah. Berarti X-nya kurang dari 5 yang E. Yang kedua, berapakah nilai dari seperempat X dikasih dua pernyataan di sini? Oh, ini kecukupan ya. Yang pertama, 1/8 X sama dengan 8, otomatis di sini X-nya kan kita akan peroleh 8 kali 8. Tinggal masukkan ke sini. Oh, berarti yang pertama ini cukup karena kita bisa menentukan nilai seperempat X-nya. Yang kedua, di sini juga pasti cukup karena X-nya ini ada nilainya. Tinggal dimasukkan ke sini. Berarti 1 sama 2 ini sama-sama cukup ya, yang D. Lalu soal selanjutnya, jarak lompatan di sini dikasih ada berapa data, 1, 2, 3, 4, 5, yang ditanya median, nilai tengah. Kalian harus urutkan dulu datanya dari yang terkecil 6,5, berikutnya ada 6,8, lalu ada 7,7 gitu kan ya. Berikutnya 8,0 sama 8,5. Tengah-tengahnya jelas di sini ya, mediannya 7,7. Berikutnya ada bangun di sini sisi perseginya 16, berarti panjang dari sini itu adalah 16, luas area yang diarsir. Kalau kalian ketemu soal kayak gini, ini kalian pecah aja ya. Jadi bentuknya kalian bisa bikin persegi panjang seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jadi untuk mencari luas arsiran ini sama aja dengan luas dari persegi panjang dikurangin sama bentuk luasan yang sebelah sini nih. Nah, ini kan seperempat lingkaran, ini kan siku-siku ya, seperempat tambah seperempat berarti sama aja dengan setengah kali luas lingkaran. Luas dari persegi panjangnya kalau totalnya ke sini 16 berarti ke sini itu ya. Ini kan 4 ya, 4 4 4 4 kayak gini. Sehingga kalau misalnya ditanya luas persegi panjangnya dari sini ke sini berarti jadi 8, dari sini berarti 4. 8 kali 4 ya dikurangin setengah pi r kuadrat ya, berarti dari sini pi r-nya pakai berapa? Pakai 4 dikuadratin. Nah, dari sini kita dapat 32 ya. Dari sini 32 kita kurangin sama 16 dibagi 2 jadi 8, 8 pi. Jadi 8-nya kalau kita keluarkan berarti dapat 4 minus pi ya, 8 kali 4 minus pi. Di soal selanjutnya diketahui barisan aritmatika ada A plus B, B plus C, C plus A ya. Yang diminta di sini suku pertamanya ganjil. Nah, ingat kalau misalkan ini merupakan aritmatika, ciri khas dari aritmatika kan bedanya harus sama ya. Beda selisih dari dua suku yang berdekatan. Berarti B plus C dikurangin sama A plus B, nilainya harus sama dengan C plus A dikurangin sama B plus C kayak gini. Kalau di sana kan di sini B-nya habis ya, C min A-nya harus sama dengan C-nya habis A min B gini. Kalau kita pindah ruas yang B ke kiri kita dapat B plus C, A-nya ke kanan berarti kita dapatnya bentuk terakhirnya seperti ini. Jadi karena di sini kita akan menentukan genap atau ganjil, perhatikan dari sini. Yang bisa kita tentukan bilangan genapnya adalah B tambah C doang ya, yang lainnya nggak bisa. Karena ini kan kelipatan 2, jadi cari aja yang B plus C-nya, di sini kan suku kedua ya. Suku keduanya pasti genap. Cari yang suku keduanya genap. Suku keduanya genap berarti yang D ya. Yang lainnya tuh nggak bisa kita tentukan A sama ini A-nya sendiri ganjil atau genap nggak tahu ya. Begitu juga dengan C sendiri gitu ya. Tapi kalau misalkan penjumlahannya ini kan kelipatan 2 pasti genap. Yang berikutnya ini soalnya masih sama ya, cuma di sini kita diminta masukkan nilai. Jadi pernyataan yang pertama saat A-nya 1, B-nya 2, masukkan aja ke sini ke bentuk terakhirnya ya. A-nya 1, B-nya 2 berarti C-nya ditambah dari sini. C ditambah B-nya kita dapat 2 sama dengan 2A, 2 kali 1 2, berarti C-nya di sini 0, berarti ini salah ya. Lalu yang A-nya min 1 ini kalian masukkan benar-benar tinggal masukkan angka doang ya. Berarti A-nya min 1 di sini B-nya 1 tambah C sama dengan min 2, berarti C-nya kita dapat minus 3, berarti ini benar. Saat B-nya 3 berarti 3 ditambah di sini C-nya 1 berarti 1 sama dengan 2A. Berarti A-nya sama dengan 2, ini juga benar ya.
A-nya 1, C-nya -1, berarti B tambah -1 sama dengan A-nya 1, 2 kali 1 2, berarti B-nya sama dengan 3, berarti ini salah. A-nya -2, terus C-nya 1, berarti B tambah 1 sama dengan -4, berarti B-nya -5. Ini benar ya, ini hitung manual kayak biasa ya. Lalu soal selanjutnya diberikan matriks, ini ada 3 matriks ya, ditentukan nilai determinan. Kalau kayak gini jangan kalian kalikan dulu matriksnya, nyari inverse-nya kan juga lama ya, pakai sifat determinan matriks. Kalau ada perkalian kalian cari determinannya masing-masing ya. Determinan dari A pangkat 2 cari determinan A-nya, lalu kalian pangkati 2. Determinan kan tinggal silang-silang aja, ini kali dikurangin sini ke sini. Berarti kalau kita kalikan 2 kali 3 -1 kali 7 berarti -7 dikurangin 2 kali 3 berarti 6. Ini ada kuadratnya kalian tinggal kuadratin. Dikalikan determinan B-nya sama 3 kali 11 jadinya 33 dikurangin min jadi plus ya, berarti plus 5 kayak gini. Nah, kalau ada inverse sifat dari determinan tuh jadi sepernya ya, berarti 1 per determinan dari C 2 kali 8 16 min jadi plus ya 24 kayak gini. Sehingga kalau kita hitung -7, -6, -13 dikuadratin 169 dikalikan ini jadinya 38 ya dikali 1/30 40. Sederhanakan nih bagi 2 jadi 20, ini bagi 2 jadi 19. Yang bawah ini 20 semua ya. Yang atas sekarang ini angka satuannya 991 ya, tinggal kalian cari aja positif ya, 1 angka belakangnya berarti pasti jawabannya yang C. Di soal selanjutnya diberikan 3 bilangan bulat A, B, C ini A-nya lebih dari B, lebih dari C, lebih dari 0, berarti ini positif semua ya. Banyaknya bilangan 3 digit A, B, C yang dapat dibentuk, berarti intinya kalau misalkan bilangan bulat positif ya, berarti angka yang tersedia cuma 1, 2, 3, sampai 9 kayak gini, ada 9 angka. Kita akan pilih 3 angka gitu ya, lalu diurutkan, tapi urutannya harus memenuhi seperti ini. Jadi setiap kita ngambil 3 angka sembarang itu kita cuma punya satu posisi. Jadi contoh, misalkan yang kita ambil adalah 2, 3, sama 4. Posisinya cuma satu, cuma 4, 3, 2 kayak gini. Karena ini urutannya seperti ini ya, harus yang lebih besar duluan gitu yang di depan kayak gini. A, B, C yang diminta. Sehingga ini sama aja dengan kombinasi ya, berarti kombinasi dari 9 yang tersedia dipilihnya 3. Berarti ini sama aja dengan 9 faktorial, 6 faktorial, 3 faktorial ya. 9 faktorial berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorialnya kecoret ya. 6 faktorial per 6 faktorial, 3 faktorial kan 3 kali 2. Ini tinggal coret, ini coret 3, di sini coret sisa 4. 3 kali 7 21 dikalikan 4 berarti ketemunya 84 yang C. Lalu soal selanjutnya jarak horizontal antara titik ke garis dikasih rumusnya, contohnya seperti ini. Yang diminta rata-rata jarak ini ke garis ini. Perhatikan nih formulanya sudah ada ya, tinggal kita lihat aja untuk garisnya yang diminta kan di sini ada 4x sama dengan y-3. Ini kita samakan dulu ke template umumnya. Bagi 4 semua berarti x-nya sama dengan 1/4 y-3/4. Jadi kalau kita tulis bentuk dari jaraknya, berarti jaraknya kan sesuai sama sini ya. Berarti kalau kita tulis ini jadinya nanti x0 minus, berarti A-nya ini sesuaikan ya, A-nya depannya Y. Ini kalian tinggal ganti bentuk ini kan sama dengan yang ini ya. Tinggal kita kurung aja berarti 1/4 Y0 min 3/4. Nah kayak gini. Sehingga kalau misalnya kita cari jaraknya ini satu-satu aja, misalkan yang 0,2 berarti D-nya sama dengan berapa? Masukkan aja. X-nya di sini kita ganti X0-nya dengan 0 ya, dimutlakin tapi nanti akhirnya ya. Terus dari sini Y0-nya tuh kan diganti 2 ya, 2 kali 1/4 berarti 2/4. Kita kurung aja 2/4 dikurangin sama 3/4 gini. Sehingga kalau misalnya ini kita mutlakin jadinya -1/4 jadinya ya 1/4 ya. Terus yang berikutnya kalau misalkan yang -1,3 berarti D-nya di sini mutlak. X-nya kita ganti dengan -1 minus di sini Y0-nya kan kita mau ganti 3 ya, 3/4 min 3/4 0 ya. Berarti di sini kalau dimutlakin jadi 1. Yang selanjutnya untuk titik ini 2 sama 3 berarti D-nya ini mutlak. Ini pasti depannya 2. 3/4 dikurangin 3/4 0 ya, berarti di sini minus 0 berarti ketemunya adalah 2.
Yang diminta adalah rata-rata ya, rata-rata tinggal tambahkan aja berarti 1/4 tambah 1 tambah 2 dibagi sama 3. Yang atas nih hasilnya berapa? 13 ya, 13/12 kalau dijadikan pecahan campuran 1/12, 1/12 yang B ya. Soal selanjutnya, jika fx sama dengan sini maka nilai dari kalau misalkan ada komposisi berurutan kayak gini, ini biasanya kita nyari pola ya teman-teman. Jadi kalian jangan sampai masukkan satu-satu ya, nih buyar lama banget. Jadi kita cari dulu polanya, ini sederhanakan ya, ini paling gampang. Kalau misalkan kalian mau nyari pola terlebih dahulu, kalian modif dulu fungsinya. Jadi ini kan ada x-1, jadi fx-nya ini bisa kita modif x-1 ini kan 8.011 ya, berarti ini harus dikurangi 8.010 gini. Dibagi sama x-1. Kalau ada pembagian berarti yang ini bagi sini, yang ini bagi sini, itu kan ya. Berarti kita dapat 1 dikurangin ya 8.010 per x-1. Ini fx-nya. Kalau kita coba cari ya salah satu f bundaran fx ya. Artinya ya fx-nya ini kita masukkan ke sini. Berarti ini sama aja dengan 1 min 8.010 per, berarti x-nya kita ganti dengan bentuk ini, 1 min 8.010 per x-1 dikurangin sama 1. Kalau kalian perhatikan dari sini nih, ini kan 1 min 1 habis ya, x-1 naik ke atas, berarti ini sisanya jadinya 1 dikurangin, berarti 8.010 kalikan x-1 dibagi sama min 8.010 kayak gini. Ini bisa kalian coret, minnya bisa kalian coret, berarti dapat 1 min 1 habis ya, berarti sisa x. Sehingga kalau misalkan kita akan mencari f bundaran fx itu jadi x balik. Kalian tinggal lihat aja, di sini kan f bundaran sampai ini 2024 ya. Setiap ada 2 komposisi ini kita akan mendapatkan nilainya tetap x. Berarti di sini ini kan 2 gitu kan ya, ini 2, 2. Oh, berarti jawabannya fix nih, pasti 2024 ya. Lalu di soal selanjutnya, ada fungsi fx, di sini ada inverse, ditanya hubungan x-nya. Nah, kalau ada inverse seperti ini nih, kalian bisa pakai konsep ya. Jadi caranya untuk menghilangkan inverse, kalian tinggal tuker aja posisi ini sama ini. Berarti akan kita peroleh hasilnya adalah f7 sama dengan fx ditambah sama 4 gini. F7 dari mana nih? Tinggal masukkan aja x-nya 7. Berarti 2 kali 7 14 ya, x-nya ganti 7 ya, 2 kali 7 14 tambah 8 berarti kita dapat 22 dibagi 7 tambah 1 berarti dapatnya adalah 8. Sama dengan fx-nya kalian ganti aja 2x tambah 8 per x tambah 1 ditambah 4 ya. Disederhanakan aja berarti ini jadinya 11/4. Jadi kalau misalnya kita kurangin 11/4 dikurangin 4 berarti jadinya min 5/4 sama dengan 2x tambah 8 per x tambah 1. Tinggal kali silang aja ya, min 5x min 5 ini sama dengan berapa? 2 kali x berarti 8x tambah 32 berarti kita dapat pindah ke sini ya. Ini kita pindah ke sini aja, min 13x sama dengan 37 ya, alias 13x-nya sama dengan min 37. Karena di sini kita akan mencari 13x ini kan nilainya adalah min 37. Min 37 sama min 36 lebih kecil yang P ya, berarti P-nya lebih kecil dari Q. Soal selanjutnya diketahui ada X-nya batasannya lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, ini kalian bisa faktorkan ya. 1 min X pangkat 4 itu kan sama aja dengan 1 min X kuadrat dikuadratin ya. 1 ini kan bisa dijadikan kuadrat. Pakai pemfaktoran A kuadrat min B kuadrat, kalau kita faktorkan tuh jadinya apa? A plus B A min B ya, berarti ini 1 plus X kuadrat kita kalikan 1 min X kuadrat gini dibagi sama 1 min X kuadrat. Ini bisa kita coret. Sehingga hasilnya di sini 1 plus X kuadrat kita akan bandingkan dengan 1 plus akar X. Nah, tapi X-nya batasannya di sini 0 sampai 1 ya. Ini hati-hati. Jangan sampai ini kuadrat, ini akar lebih gede ini enggak ya. Karena saat kita ngambil angka, contohnya paling gampang kalian coba trial pakai angka ya. X-nya kita ngambil biar bisa diakarkan, saat kita ngambil X-nya sama dengan 1/4 ya. Maka untuk yang P-nya gitu ya, untuk yang P-nya kita akan dapat 1 ditambah 1/16 kayak gini. Sementara kalau misalkan Q-nya itu akan kita peroleh 1 ditambah akar dari 1/4 setengah. Kira-kira lebih gede mana? Ya, 1 ditambah setengah ini kan tinggal lihat ininya doang kan ya. Berarti 1/16 sama setengah lebih gede mana? Lebih gede yang Q ya. Soalnya di sini batasannya itu
0 sampai 1. Berarti Q-nya yang lebih gede, P kurang dari Q. Jawabannya yang B ya. Di soal selanjutnya, ada sistem persamaan linear, nilai X-nya berapa? Nah, seperti biasa ya, soal UTBK kalian jangan sampai eliminasi substitusi manual ya, kelamaan. Jadi kalau ada soal seperti ini kalian tinggal cari polanya ya, karena kita akan mendapatkan nilai X, sekarang kita lihat pola dari Y-nya. Ini 5, ini 3, 2, ini kalau ditambah ini kan 5 ya, 5, 5, ditambah 5, oh berarti gampang ini ya, biar hilang langsung Y sama Z-nya, yang ini sama ini, kita tambah ya, baru hasilnya keseluruhan kita kurangin sama bawah. Berarti yang atas nih kalau kita operasikan itu akan diperoleh 3x tambah 5x 8x dikurangin X jadi 7x. Yang ini ya 2y tambah 3y jadinya 5y dikurangin 5y habis. 4z tambah z ya, 5z dikurangin 5z juga habis ya, berarti sisanya 20 tambah 15 dikurangi 0 berarti 35. Jadi X-nya langsung dapat nilainya adalah 5 ya, yang D. Yang 14 adalah himpunan semua bilangan asli sehingga bentuknya seperti ini adalah kelipatan 10. Nah, kelipatan 10 berarti belakangnya harus 0 ya. Maka jumlah dari 3 anggota terkecil dari A. Ini kita fokus pada bentuk ini dulu ya. Ini penjumlahan di sini kan sudah 10 ya, berarti kita fokus pada n kuadrat tambah 2n ini. Belakangnya harus 0 ya, alias kelipatan 10. Berarti nih kita faktorkan aja dulu n-nya ya, n-nya keluarkan berarti n tambah 2. Jadi kita cukup ngambil aja suatu angka. Kalau misalkan kita kalikan itu belakangnya 0 ya, karena di sini sudah 10 ya. Ini kita tulis aja nanti belakangan. Berarti angka terkecilnya yang diminta adalah bilangan asli ya. Bilangan asli yang kelipatan 10 ya berarti 10 ya. Biar 10 berarti n-nya kira-kira yang paling dekat berapa? N-nya ya pasti 8 kan ya. 8 tambah 2 kan 10 ya. 10 kali 8 kan 80 kan bisa ya. Berarti ini kan jadinya 8 kalikan 10. Nah, ini pasti habis dibagi 10. Apalagi di sini kan juga habis, yang 10-nya kan sudah habis. Terus berikutnya berapa? Ya tinggal ambil n-nya 10 karena yang di sini sekarang yang 10 berarti n-nya sama dengan 10. Dapatnya 10 kali 12. Ini pasti habis dibagi 10. Berikutnya yang bisa lagi ya tinggal selisihnya ambil aja yang paling dekat dengan 8 gitu ya. Berarti di sini jadinya berapa? Ya 18 pastinya ya. 18 tambah 2 itu kan jadi 20 ya. Berarti kita dapat 18 kali 20 ini pasti juga kelipatan 10. Sehingga 3 terkecilnya di angka ini yang diminta adalah jumlah dari ketiganya. Ini kalian tinggal tambah aja. 10 tambah 8, 18 berarti 2, 36 ya. Berarti ini jawabannya adalah 36. Yang soal selanjutnya ya, apakah bilangan bulat K merupakan bilangan prima? Putuskan dari dua pernyataan. K plus 7 adalah bilangan prima ya. Nah, kalau prima, ingat ya, prima itu bentuknya kan 2, terus ada 3, 5, selebihnya ini kan ganjil semua kecuali yang angka 2 yang genap ya, satu-satunya yang genap. Jadi kalau misalkan dari sini ya, K plus 7 adalah bilangan prima gitu ya. Di sini kan 7 sudah, berarti di sini kan wajib genap ya, yang K-nya kan wajib genap. Biar nanti seenggaknya gitu ya, meskipun nggak semuanya ganjil itu prima ya. Tapi pastinya karena yang genap cuma ada satu primanya, kalau kita coba 2 tambah 7 apakah 9 prima? Enggak ya. Nah, berarti K-nya di sini adalah pastinya bukan prima ya. Kenapa ya? Karena bentuk yang genap ya, ini dari yang genap kan cuma ada satu ya. Dan satu ternyata bukan prima hasilnya. Berarti kita sudah cukup tahu bahwa untuk K plus 7 prima, maka K-nya tuh bukan prima. Berarti pernyataan pertama ini cukup ya. Satu aja tahu ya benar atau salahnya itu sudah cukup. K adalah faktor dari 10. Faktor dari 10 itu berarti berapa? 1, 2, 5 sama 10 ya. 10 kali 1, 5 kali 2. Nah, seperti ini. Nah, yang diminta apakah dari sini K-nya prima? Ya, enggak dong ya. Ini 2 emang prima, tapi 1 kan bukan prima. Ada 2 jawaban yang mungkin, bisa prima, bisa bukan. Berarti ini tidak cukup ya. Berarti pernyataan 1 doang yang cukup, berarti yang A ya. Lalu soal 16 sampai 19 ini ada flowchart ya. Langsung di sini ada operasinya. Langsung kita ke soalnya aja ya. Dari sini berdasarkan diagram nilai yang dihasilkan oleh fungsi tersebut ketika n-nya sama dengan 2. Jadi di sini kita input n. Nah, kalau misalkan di sini pertanyaannya saat n-nya 0, di sini return ya, berarti hasilnya ya tetap 0 saat fn-nya di sini ya. Kalau n-nya di sini bukan 0, misalkan 1, oh return-nya juga 1 nih. Terus tapi kalau bukan di sini ada operasinya. Berarti yang diminta di sini saat inputnya adalah 2. Jadi saat kita nginputnya 2, berarti kita larinya kan ke sini ya.
Nah, returnnya hasilnya nanti akan kita peroleh dari sini nih. Berarti kita dapatnya hasilnya dari sini, ini ke sini dulu ya. Saat kita inputnya n-nya sama dengan 2 ya, kita masukkannya sini, 2 kan masuk ke sini. Berarti A-nya di sini ya, A-nya itu kan Fn-1, berarti F1. Ini kita masukkan aja ke sini. Berarti rumus dari hasilnya itu sama aja dengan 2 dikalikan A-nya langsung kita ganti Fn-1 ditambah sama B-nya kita ganti Fn-2. Nah, kayak gini nih sebagai formula akhirnya. Sehingga kalau misalkan kita input n-nya 2, berarti ini sama aja dengan 2 kita kalikan F2-1, berarti jadinya F1 ditambah sama 2-2, berarti F0. Katanya kita sudah dapat dari sini bahwa F0-nya ini tetap 0 gini. Yang ini juga sama, F1-nya kita dapat 1. Berarti kalau kita masukkan nih hasilnya 2, kalikan F1-nya 1 ditambah 0. Berarti kita dapatnya adalah 2 ya, berarti yang D. Yang 17 nilai dari F3, berarti inputnya saat kita menginputkan nilainya adalah 3 ya, n-nya sama dengan 3. Ya masukkan aja ke formula umumnya, berarti 2 dikalikan sama F3-1 berarti F2 ditambah sama F3-2 berarti F1. Kita sudah dapat semua nilainya. F2 tadi sudah kita hitungnya itu 2 ditambah F1-nya 1. Di sini kita peroleh 3 kalikan 2 ketemunya adalah 6. Jadi jawabannya yang D ya. Di soal selanjutnya diberikan beberapa pernyataan sebagai berikut, F4 lebih besar dari F3. Kita ini ada F4 ini sekalian aja kita cari dari sini ya. Jadi saat n-nya sama dengan 4 biar kita langsung bisa dapat ya, berarti tinggal 2 kalikan langsung aja, berarti ini pasti berurutan F3, F3-nya berarti kita dapat 6 ditambah F2, F2-nya kita dapat 2 kayak gini. 6 tambah 2 8 kali 2 berarti di sini dapatnya adalah 16. Berarti urutannya di sini kita dapat urutannya tadi ya, mulai dari 0. Ini saat kita dapat 0, 1, lalu F2-nya di sini 2, 3 sama 16. Jadi kalau misalkan kita urutkan tadi 0, 1, terus 2, dapat tadi untuk yang n-nya 3, 6 sama 16. 6 sama 16 kayak gini. Ini urut ya, mulai dari n-nya 0, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, sama di sini 4. Jadi sekarang tinggal lihat aja F4 lebih besar dari F3 ya. F4 lebih besar dari F3 berarti benar. F4 merupakan bilangan genap, F4 genap benar. Ini pernyataannya nggak biasa, ini ada 1, 2 ya, kita cek aja satu-satu ya. F4 apakah 2 kali F3 tambah F2, ini formulanya tadi sudah bentuknya emang dasarnya kayak gini ya, ini juga pasti benar. F4 habis dibagi 4, 16 bagi 4 benar ya, berarti benar semua jawabannya yang E ya. Lalu yang terakhir, persamaan rekursif yang dapat merepresentasikan diagram alir di atas adalah apa ya. Nah, ini bentuknya, oh ini formula dari sini ya. Berarti kita dapat Fn-nya itu sama dengan tadi sudah kita bikin juga 2 kalikan A-nya berarti Fn-1 ditambah sama B-nya kita dapat Fn-2 kayak gini ya. Yang mana bentuknya ini sama kayak yang mana? 2 Fn-1, Fn-2, F0-nya 0 tadi, F1-nya 1 berarti sama dengan yang C ya. Lalu di soal selanjutnya diberikan himpunan H ya. Faktor prima dari 84 ya, kalian cari aja 84 pakai pohon faktor 2, di sini 42, 2, 21. Di sini 3 sama 7, berarti faktor primanya cuma angka 2, 3 sama 7 ya. Lalu yang diminta berapa banyak bilangan ganjil 3 angka dengan angka yang berbeda yang dapat dibentuk ya, pakai filling slot. Jadi di sini yang diminta 3 bilangan. Yang diminta adalah bilangannya ganjil, berarti kemungkinan ganjil cuma 3 sama 7. Di belakang berarti ada 2 kemungkinan. 1 sudah kepake, berarti depannya kan 3 yang tersedia, berarti di sini sisa 2, ini sisa 1. Tinggal kalian kalikan, ketemunya adalah 4 ya. Berarti jawabannya adalah yang C.